Tutorial mata kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Topik keempat dari 30 topik. Jenis dan bentuk lembaga keuangan. Disediakan di channel Global Tutorial. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi normatif tersebut dan dikuatkan dengan pasal 3 Undang-Undang Perbankan, terlihat secara jelas apa yang menjadi fungsi utama dari bank, yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam hal menjalankan fungsi utama bank tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan, yakni berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Berdasarkan fungsi utama bank tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Namun demikian, dalam perkembangannya, bank tidak hanya terbatas pada fungsi utama tersebut saja. Terdapat pula fungsi bank lainnya, seperti menerbitkan surat pengakuan hutang, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan banyak kegiatan usaha bank lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan. Keberadaan bank di tengah-tengah masyarakat dikatakan sebagai salah satu bentuk daripada lembaga keuangan. Batasan pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, yaitu lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan, yang fungsinya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Investasi perusahaan dalam hal ini memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang mengharapkan adanya kenaikan dari nilai uang yang dimiliki, seiring dengan berjalannya waktu sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Uang yang diinvestasikan, diharapkan dapat bertambah nilainya untuk disimpan dalam suatu bentuk kekayaan. Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank, LKB, dan lembaga keuangan bukan bank, yang selanjutnya akan disebut LKBB. Pengertian LKB telah diuraikan di atas, yaitu sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi, menghimpun, dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sama halnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh LKB, LKBB juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, hanya dalam hal ini tindakannya dilakukan secara tidak langsung. Dapat dikatakan demikian karena tidak secara langsung dana dari masyarakat dihimpun oleh lembaga keuangan bukan bank melainkan dilakukan terutama melalui kertas berharga ataupun dapat juga diberikan dalam bentuk penyertaan, pinjaman, ataupun berupa kredit dari lembaga lain. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, baik itu dari lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki perbedaan yang terlalu berarti sebab penyaluran dana itu utamanya, yaitu untuk tujuan investasi, konsumsi, ataupun modal kerja. Jangka waktunya dapat ditempuh, baik itu dalam jangka waktu yang pendek, menengah, maupun jangka waktu yang panjang. Pemberian penyaluran dana tersebut dapat diberikan kepada badan usaha ataupun atas permohonan individu. Pengaturan mengenai lembaga keuangan bukan bank, diuraikan di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Penjelasan maksud dari pasal di atas mengenai kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu bahwa di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan, berdasarkan ketentuan ayat ini. Terhadap kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri beserta peraturan pelaksanaannya. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga pembiayaan yang terurai dalam berbagai jenis usaha, seperti sewa guna usaha atau yang lebih akrab kita kenal sebagai leasing, kemudian ada modal venture, pembiayaan konsumen, jasa anjak piutang, dan kartu plastik. Selain dari lembaga pembiayaan ada juga perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan pegadaian, dan perusahaan pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, jenis kelembagaan bank menurut fungsinya dibedakan atas 1.
Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 2. Bank umum, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. 3. Bank tabungan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. 4. Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. 5. Bank lainnya, yang ditetapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Seiring perkembangannya, melalui Undang-Undang Perbankan maka jenis kelembagaan bank ditata kembali dalam suatu struktur yang lebih sederhana, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Disebutkan bahwa berdasarkan jenisnya, bank dibedakan atas 1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian ini maka dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. 2. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian ini, dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan bank pencipta uang giral, karena bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terkait dengan jenis kelembagaan bank yang telah ditata ulang menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat, bank umum itu sendiri didirikan dalam bentuk badan hukum berupa perseroan terbatas, koperasi, dan atau perusahaan daerah, sedangkan bank perkreditan rakyat dapat didirikan dalam bentuk badan hukum berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Menurut kegiatan usahanya, jenis kelembagaan bank sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dibedakan atas 1. Bank konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional, dan bank perkreditan rakyat. 2. Bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Jenis bank berdasarkan fungsinya, 1. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Ruang lingkup tugas ini meliputi menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini diatur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. A. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 6. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. B. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 1. Sertifikat Bank Indonesia, SBI. 2. Obligasi. 3. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 4. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. C. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 1. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 3. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
5. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 6. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 7. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 8. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 10. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara, untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 12. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. D. Kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum. 1. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada 2 alasan, yaitu pertama, bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kedua, untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Melakukan kegiatan usaha perasuransian. 3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan. 3. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perbankan 1998, A. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip. 4. Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 5. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. B. Kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh bank perkreditan rakyat. 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian. 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. 4. Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan 1992. Berdasarkan uraian di atas mengenai kegiatan apa saja yang boleh dan dilarang untuk dilakukan oleh Bank Umum serta BPR, dapat dikatakan bahwa Bank Umum diberikan kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan BPR. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas dan pengembangan pembangunan perumahan. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah iktina, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, yang mana fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 3. Di Indonesia, selain memiliki fungsi yang lazim seperti tersebut di atas, bank juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, agent of development. Tujuan utama perbankan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,
dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank umum milik negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang. 2. Bank umum swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank umum swasta ditetapkan dalam Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan syarat-syarat untuk pendiriannya sebelum ini diatur dalam SK Menteri Keuangan Nomor 220-K.MK. 017/1993 tentang Bank Umum. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 10 November tahun 1998, maka pendirian Bank Umum diatur dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33, KEPDIR tentang Bank Umum tanggal 12 Mei tahun 1999. 3. Bank campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia, dan atau badan hukum Indonesia, yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Ketentuan tentang pendirian bank campuran diatur dan ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Syarat-syarat pendirian bank campuran semula diatur dalam SK Menteri Keuangan Nomor I-068, KMK, 00-1988 tentang pendirian bank campuran tanggal 28 Oktober tahun 1988. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank campuran ini tidak disebutkan lagi dalam Pasal 1 yang telah diubah. Ketentuan tentang pendirian bank campuran, yaitu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga dihapus. Namun, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank umum selain dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dapat juga didirikan oleh warga negara asing, dan badan hukum asing secara kemitraan. Tata cara pendirian bank kemitraan maupun bank umum tersebut akan diatur oleh Bank Indonesia. Namun Pasal 69 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33, KEPDIR tahun 1998 menyatakan bahwa bank campuran yang telah ada sebelum adanya SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33, KEPDIR tersebut pengertiannya sama dengan pengertian bank umum. Artinya pendirian bank campuran sama dengan pendirian bank umum biasa. 4. Bank milik pemerintah daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Perbankan 1992 di mana dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dinyatakan hanya berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang tersebut, maka bentuk Bank Pembangunan Daerah tersebut akan disesuaikan menjadi bank umum sesuai dengan Undang-Undang Perbankan 1992. Dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan, joint venture. Dalam Pasal 22 Ayat 2 menentukan bahwa ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat memiliki bersama ketiganya. Jelaslah bahwa dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat tidak memberi peluang kepada warga negara asing dan badan hukum asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara kemitraan, joint venture, dengan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dengan perkataan lain, Bank Perkreditan Rakyat dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia, maka Badan Hukum Indonesia dimaksud seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, yang sama sekali tidak mengandung unsur asing, foreign element. Kepemilikan bank ini oleh Undang-Undang Perbankan dibedakan sesuai dengan bentuk hukum dari bank. Untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24. Sedangkan Pasal 25 ditentukan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama
Maksud dari ditentukannya bentuk saham bank dalam bentuk saham atas nama adalah untuk dapat mengetahui perubahan kepemilikan saham dari bank tersebut. Ketentuan pasal 26 ayat 1, 2, 3 ditentukan hal-hal yang juga berkaitan dengan kepemilikan bank. Pasal 26 ayat 1, bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Penjelasannya dikemukakan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut. Pasal 26 ayat 2, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum, secara langsung, dan atau melalui bursa efek. Maksud ayat ini adalah untuk membuka kesempatan lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki bank umum. Pasal 26 ayat 3, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan pasal ini dikatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat, antara lain persyaratan, 1. Kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank. 2. Dokumen yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan masalah kepemilikan bank tersebut, perlu dikemukakan bahwa dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan bank, ada dua kewajiban yang wajib dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh pasal 27 Undang-Undang Perbankan, yaitu, 1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. 2. Dilaporkan kepada Bank Indonesia. Demikianlah materi topik keempat tutorial kuliah hukum perbankan, dan tindak pidana pencucian uang untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.